Mulai pembukaan. Cepat. Nah, Jadi, oke. baik, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang penyelesaian pemrograman linear. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayah Muhammad Caksono dengan NIM 187. Kami Saya Nabila Putri dengan NIM Wicaksana dengan NIM 164. 197. Saya Novianti Fitraningrum dengan NIM 200. Oke, untuk yang pertama kali akan menjelaskan yaitu Nabila Putri Raya, silahkan. Pemrograman linear adalah setiap permainan dengan strategi campuran dapat diselesaikan dengan mengubah permasalahan tersebut menjadi permasalahan pemrograman linear. Seperti yang akan Anda lihat, transformasi ini hanya memerlukan penerapan teorema minimax dan menggunakan definisi nilai maksimin Y dan nilai minimax V. Pertama, pertimbangkan bagaimana menemukan strategi campuran yang optimal untuk pemain satu, seperti yang ditunjukkan pada bagian di bawah ini. Hasil yang diharapkan untuk pemain 1, sigma M, I sama dengan 1, sigma MJ sama dengan 1, atau PIJ kali IYJ, dan strategi X1, X2, dan seterusnya. Jika optimal itu sigma M dan I sama 1, itu sigma MJ sama dengan 1 adalah PIJ dikali IJ lebih besar daripada I dan V. Untuk semua strategi lawan Y1, Y2, dan seterusnya. Oleh karena itu, pertidaksamaan ini perlu dipertahankan. Misalnya untuk setiap strategi murni pemain 2, yaitu untuk setiap strategi di mana 1 Y sama dengan 1 dan sisanya itu 0. Disubstitusikan kedua strategi tersebut nilai ke dalam hasil ketimpangan. Di scroll Bayu. Lalu ada formulasi pemrograman linear, yaitu ringkasnya pemain satu yang akan menemukan strategi campuran optimalnya dengan menggunakan metode simplex. Untuk menyelesaikan masalah program linear, contohnya kayak maksimalkan XM plus 1 tunduk pada P11 X1 plus P21 X2 plus PM 1 XM XM plus 1 lebih dari 0. P12 X1 plus P22 X2 plus PM2 XM XM plus 1 lebih dari 0. P1 NX1 plus 2 MX2 plus PM XM X1 plus 2 plus XM plus 1 lebih dari 0. Dan X1 sama X1 lebih dari 0. Untuk I sama dengan 1 dan seterusnya. Baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bayu. Oke, untuk selanjutnya untuk I yaitu sama dengan 1,2M. Perhatikan bahwa X1 plus 1 tidak dibatasi menjadi non-negatif, sedangkan metode simplex hanya dapat diterapkan setelah semua variabel memiliki batasan non-negatif. Namun masalah ini dapat dengan mudah diperbaiki seperti yang akan dibahas segera. Sekarang pertimbangkan pemain 2. Dia dapat menemukan strategi campuran optimalnya dengan menulis ulang tabel hasil sebagai hasil untuk dirinya sendiri dan bukan untuk pemain satu, dan kemudian melanjutkan persis seperti yang baru saja dijelaskan, namun sangatlah mencerahkan untuk meringkas formulasinya dalam tabel pembayaran asli. Dengan melanjutkan dengan cara yang benar-benar analog dengan yang baru saja diselesaikan, pemain 2 akan menyimpulkan bahwa strategi campuran optimalnya diberikan oleh solusi optimal terhadap masalah program linear. Minimalkan naik plus 1 tunduk pada P111 plus P122 R21U1 plus R22U2 plus atas plus 1 lebih dari sama dengan 0 naik plus 1 lebih dari sama dengan 0 plus sekelap PM1Y1 plus PM2Y2 plus PMNYN
min yn plus 1 lebih dari sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus Y sama dengan 1. Teori permainan dan VI lebih dari 0 untuk C sama dengan 1,2 sampai N. Sangat mudah untuk menunjukkan kalian dapatnya soal 15.56 dan penunjuknya bahwa masalah pemrograman linear ini dan masalah yang diberikan untuk pemain satu bersifat ganda satu sama lain dalam pengertian yang dijelaskan dalam bagian 6.1 dan 6.4. Fakta ini mempunyai beberapa implikasi penting. Salah satu implikasinya adalah bahwa strategi campuran optimal untuk kedua pemain dapat ditemukan dengan menyelesaikan hanya satu masalah. Pemrograman linear karena solusi ganda optimal merupakan produk sampingan otomatis dari perhitungan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Miki Firdaus. Selanjutnya metode simplex untuk menemukan solusi primal optimal. Implikasi kedua adalah bahwa hal ini membawa seluruh teori dualitas, dijelaskan dalam bab 6, untuk diterapkan pada interpretasi dan analisis permainan. Implikasi terkait adalah bahwa hal ini memberikan bukti sederhana teorema minimax, misalkan X plus 1 dan Y plus 1, menyatakan nilai XM plus 1 dan Y1 plus 1 dalam solusi optimal permasalahan program linear masing-masing. Hal ini diketahui dari sifat dualitas kuat yang diberikan di seks 6.1 itu min XM plus 1 min YN plus 1. Sehingga XM plus 1 sama dengan Y plus 1. Namun terbukti dari definisi V dan bahwa Y sama dengan X plus 1 dan V sama dengan Y plus 1, sehingga V sama dengan V. Seperti yang dinyatakan oleh teorema minimax. Satu jalan keluar yang tersisa perlu diikat, yaitu apa yang harus dilakukan agar X1 plus 1 dan YN plus 1 tidak dibatasi tandanya dalam formulasi pemrograman linear. Jika jelas bahwa V lebih besar atau sama dengan 0 sehingga nilai optimal XM plus 1 dan YN plus 1 adalah non-negatif, maka aman untuk memperkenalkan batasan non-negatif untuk variabel-variabel ini untuk tujuan penerapan metode simplex. Namun jika V kurang dari 0, maka perlu dilakukan penyesuaian. Salah satu kemungkinannya adalah dengan menggunakan pendekatan yang dijelaskan dalam bagian 4.6 untuk mengganti variabel tanpa batasan non-negatif dengan selisih dua variabel non-negatif. Cara lainnya adalah membalikan pemain 1 dan 2 sehingga tabel pembayaran akan ditulis ulang sebagai pembayaran kepada pemain asli 2 yang akan membuat nilai V yang sesuai menjadi positif. Prosedur ketiga dan yang paling umum digunakan adalah menambahkan konstanta tetap yang cukup besar ke semua entry dalam tabel pembayaran, sehingga nilai permainan yang baru akan menjadi positif. Misalnya menetapkan konstanta ini sama dengan nilai absolut dari entry negatif terbesar sudah cukup. Karena konstanta yang sama ini ditambahkan ke setiap entry, penyesuaian ini tidak dapat mengubah strategi campuran optimal dengan cara apapun, sehingga strategi tersebut sekarang dapat diperoleh dengan cara biasa yang ditunjukkan. Yang selanjutnya, penyelesaian dengan programan linear. Nilai permainan akan bertambah besar konstanta, namun nilai ini dapat disesuaikan kembali setelah solusi diperoleh penerapan variasi 3 masalah kampanye politik. Untuk mengilustrasikan pendekatan program linear ini, pertimbangkan kembali variasi 3 dari masalah kampanye politik setelah strategi dominasi 3 untuk pemain 1 dihilangkan. Dapat dilihat tabel 15.6. Karena ada beberapa entry negatif dalam tabel pembayaran yang dikurangi, pada awalnya tidak jelas apakah nilai permainan V adalah non-negatif, lebih besar dari 0 dan lanjutkan tanpa melakukan penyesuaian apapun yang dibahas pada paragraf sebelumnya. Scroll. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Novianti. Untuk menuliskan model program linear pemain 1 pada contoh ini, perhatikan bahwa Pi pada model umum adalah entry pada baris I dan kolom J pada tabel 15.6. Untuk I sama dengan 1, 2,
dan J sama dengan 1. 2, 3. Model yang dihasilkan adalah maksimalkan X3 tunduk pada 5X, 2X, 30, minus 2X plus 4X, 2X, 3 lebih dari sama dengan 0, 2X, 13, X, XX 3 lebih dari sama dengan 0, X1 ditambah X2, X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0 sama dengan 1. Dan penerapan metode simplex pada permasalahan program linear ini setelah menambahkan batasan X3 lebih dari sama dengan 0, menghasilkan X sama dengan sebagai solusi optimal dan 15.5 sampai 9. Akibatnya seperti yang ditemukan melalui prosedur grafis di bagian sebelumnya. Strategi campuran optimal untuk pemain 1 menurut kriteria minimax adalah X1, X2 sama dengan 0 dan nilai permainannya adalah V sama dengan X. Metode simplex juga menghasilkan solusi optimal untuk permasalahan ganda diberikan selanjutnya, yaitu Y sama dengan 0, Y sama dengan YY, sehingga strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,1. Masalah ganda dari soal sebelumnya hanyalah model pemrograman linear untuk VN. Lihat soal 15 tabel 15.6. Model ini adalah minimalkan Y4 tunduk pada 2U, 2 tambah 2UZ, Y4 kurang dari sama dengan 0. 5Y1 tambah 4Y2, 3UZ 4 kurang dari sama dengan 0. U1 tambah U2 tambah UZ sama dengan 1. Dan Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, Y3 lebih dari sama dengan 0. Menerapkan metode simplex langsung ke model ini. Setelah menambahkan batasan Y4 sama dengan 0, menghasilkan solusi optimal Y sama dengan 0, Y sama dengan Y sama dengan, serta optimal kamu sama dengan solusi ganda X. Jadi strategi campuran yang optimal untuk pemain 2 adalah Y1, YR, Y3 sama dengan 0,1. Dan nilai permainannya kembali terlihat V sama dengan Y sama dengan, karena kami sudah menemukan strategi campuran yang optimal untuk pemain 2 saat bertransaksi. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Dengan model pertama, kita perlu menyelesaikan model kedua. Secara umum, Anda selalu bisa temukan strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih salah satu model saja. Bab 15 yaitu teori permainan. Teori permainan 1 dan kemudian menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan solusi optimal dan solusi ganda optimal. Ketika metode simplex diterapkan pada kedua model program linear ini, ditambahkan batasan non-negatif yang mengasumsikan bahwa V lebih dari sama dengan 0. Jika asumsi ini dilanggar, kedua model tidak akan memiliki solusi yang layak, sehingga metode simplex akan segera berhenti dengan pesan ini. Untuk menghindari resiko ini, kita dapat menambahkan konstanta positif, katakanlah 3, nilai absolut dari entry negatif tersebut ke semua entry pada tabel 15.6. Hal ini kemudian akan meningkatkan sebesar 3 semua koefisien X1, X2, Y1, Y2, dan Y3. Dalam batasan ketidaksetaraan kedua model, kalian dapat lihat pada soal 15.5 sampai 2. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.